Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Dwi Adekayanti dengan NIM 2410011003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai framework Dejangon pada Python. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Dejangon. Dejangon adalah framework web berbasis Python yang bersifat open source, yang artinya framework ini dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja. Dejangon menggunakan arsitektur MVT atau bisa disebut dengan model, view, dan template yang membuat struktur program menjadi lebih rapi. Framework ini dirancang agar proses pembuatan aplikasi web menjadi lebih cepat, aman, dan mudah dipelihara. Jadi, Dejangon sangat membantu programmer dalam membangun aplikasi web tanpa harus membuat semuanya dari awal. Perkembangan teknologi saat ini membuat kebutuhan aplikasi web semakin meningkat, dan jika membuat aplikasi dari nol tanpa membutuhkan waktu yang lama, serta beresiko terjadi banyak kesalahan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah framework yang dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dejangon juga pertama kali dikembangkan pada 2003 dan dirilis sebagai open source pada tahun 2005. Sampai sekarang, Dejangon menjadi salah satu framework Python yang paling populer karena fiturnya lengkap dan memiliki sistem keamanan yang tinggi. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya Dejangon. Kelebihan Dejangon yang pertama itu ada pengembangan aplikasi lebih cepat, memiliki sistem keamanan yang baik, menerapkan prinsip DRY sehingga kodenya akan lebih rapi, kestabilitas tinggi, tersedianya fitur admin bawaan, dan yang terakhir itu ada ORML mempermudah pengembangan database. Nah, di sini itu ada kekurangannya Dejangon yang dimana struktur framework cukup kompleks bagi pemula, kurva pembelajaran cukup tinggi, dan yang terakhir itu ada kurang cocok untuk aplikasi yang sangat sederhana sehingga membutuhkan research lebih besar. Di sini ada arsitektur MVT yang dimana Dejangon menggunakan arsitektur MVT yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada models, yaitu bagian yang mengolah data dan berhubungan langsung dengan database. Yang kedua itu ada view, yaitu bagian view ini yang akan memproses permintaan dari pengguna. Yang ketiga itu ada template. Bagian template ini yang akan menampilkan halaman web sebagai pengguna. Nah, alur kerja MVT dimulai dari pengguna mengirimkan request, kemudian URL mengarahkan ke view. Nah, view mengambil data dari models, lalu ditampilkan melalui template, dan akhirnya hasilnya dikirim kembali kepada pengguna. Dengan berbagi tugas seperti ini, kode akan lebih mudah dan mudahnya dikembangkan dan akan lebih terstruktur. Komponen utama Dejangon. Dalam Dejangon ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada URLs, yang dimana URLs ini berfungsi menghubungkan alamat web dengan view. Yang kedua itu ada views yang berisi tentang logikanya program. Nah, di sini itu ada models yang dimana models ini juga digunakan untuk membuat struktur database. Di sini itu ada templates yang dimana juga templates ini digunakan untuk menampilkan halaman HTML. Sedangkan admin ini merupakan halaman administrasi yang sudah tersedia sehingga memudahkan pengelolaan data. Dejangon ORM atau bisa disebut dengan Object Relational Mapping. Dengan ORM, kita dapat mengakses database menggunakan bahasa Python tanpa harus menulis perintah SQL secara langsung. Nah, ini tuh sangat
membuat kode lebih sederhana, lebih aman, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada beberapa fungsi utama, yaitu membuat tabel database melalui model. Yang kedua itu ada melakukan operasi CRUD. Yang ketiga itu mendukung proses migrasi database. Dan yang terakhir itu membuat proses pengambilan data menjadi lebih cepat. Contoh model yang ditampilkan merupakan presentasi tabel mahasiswa yang memiliki dua atribut, yaitu atribut nama dan atribut name. Nah, selanjutnya ada contoh CRUD. Selanjutnya ada contoh penerapan dejangon yang dimana banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, contohnya sistem akademik, sistem perpustakaan, website e-commerce, website berita, sistem booking, dashboard admin, dan sistem investasi barang. Hal ini sangat terlihat sekali. Dejangon cukup fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai kebutuhan pengembangan web. Nah, di sini ada contoh CRUD. Pada contoh ini saya menggunakan data mahasiswa, dan yang sebelumnya saya sudah melakukan CRUD. Sebelum melakukan CRUD kita itu harus membuat model terlebih dahulu. Nah, model ini nantinya akan menjadi struktur tabel yang tersimpan di database. Di sini ada create atau tambah data, yang dimana create itu digunakan untuk menambah data baru ke database. Nah, di sini ada contohnya. Saya mengambil contoh data mahasiswa dengan nama Alia dan NIM 24101.003. Nah, data ini disimpan menggunakan fungsi objek create. Nah, di sini juga ada read. Read itu digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di database menggunakan objek al. Nah, kemudian data tersebut itu akan ditampilkan ke halaman HTML. Dan outputnya akan menampilkan seluruh data mahasiswa. Selanjutnya ada update, yang dimana update itu digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, di sini contohnya itu saya mengubah nama mahasiswa menjadi Alia Dwi Adekayanti, kemudian disimpan menggunakan save. Dan outputnya akan menampilkan data mahasiswa berhasil diperbarui. Di sini ada delete, yang dimana delete itu digunakan untuk menghapus data dari database menggunakan fungsi delete. Nah, di sini setelah menggunakan delete akan tertampil output data mahasiswa berhasil dihapus dari database. Nah, kesimpulan dari yang saya presentasikan, Dejangon merupakan framework Python yang cepat, aman, dan efisien untuk pengembangan web. Arsitektur MVT membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Dejangon juga memiliki fitur bawaan seperti ORM, admin panel, autentika, dan keamanan. ORM juga mempermudah pengelolaan database tanpa harus menilai SQL secara manual. Dan operasinya CRUD itu atau bisa disebut dengan create, read, update, dan delete dapat digunakan dengan lebih sederhana menggunakan ORM Dejangon. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akan menerima kenyataan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.